Realisasi investasi sepanjang tahun lalu jauh melampaui target yang dicanangkan pemerintah dengan pertumbuhan 2 digit dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, sepanjang 2025, realisasi investasi telah mencapai 1.931,2 triliun rupiah atau 101,3% dari target sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Rosan menambahkan terdapat penyerapan tenaga kerja baru sejumlah 2,71 juta orang atau naik 10,4% secara tahunan. Mayoritas investasi yang telah terrealisasi itu masuk di luar Jawa dengan porsi 51,3% dan di Jawa sekitar 48,7% atau 940 triliun rupiah. Nilai investasi di Jawa masih naik 10,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Rosan juga menambahkan Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 17,4 miliar dolar, diikuti Hong Kong 10,6 miliar dolar. Sementara itu, di posisi berikutnya ada China, Malaysia, dan juga Jepang. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada November 2025 menurun. Pada periode itu, ULN Indonesia tersisa 423,8 miliar dolar Amerika Serikat, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Oktober 2025 yang sebesar 424,9 miliar dolar Amerika Serikat. Turunnya ULN Indonesia ini lebih dipicu oleh merosotnya ULN pemerintah. Posisi ULN pemerintah pada November 2025 tercatat sebesar 209,8 miliar dolar Amerika Serikat, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,5 miliar dolar. Sementara itu, untuk ULN swasta juga turun dengan besaran 191,2 miliar dolar pada November 2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Oktober 2025 sebesar 191,7 miliar dolar. Dengan besaran saat ini, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto turun menjadi 29,3% pada November 2025 dari 29,4% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan ada alokasi anggaran daerah untuk makanan dan minuman bisa mencapai 1 miliar rupiah. Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan terhadap daerah-daerah yang boros belanja. Tito menjelaskan, APBD di tingkat provinsi memang dipantau Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk tingkat kabupaten kota dilakukan oleh gubernur dengan kisi-kisi dari instansinya untuk menghemat belanja. Tito berpesan kepada kepala daerah agar menghemat belanja dan memanfaatkan transfer dari pusat untuk belanja berkualitas. Jangan sampai mengalokasikan anggaran dengan nilai yang dilebih-lebihkan, terutama untuk kegiatan yang tidak perlu seperti rapat hingga perjalanan dinas. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, 90% atau 493 daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Hanya 26 daerah atau 5% yang kapasitas fiskalnya kuat dan 27 daerah atau 5% dengan kapasitas fiskal sedang. 493 daerah masih sangat mengandalkan pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah rendah. Penyebab rendahnya pendapatan asli daerah adalah sektor swasta yang tidak hidup. Tito mendorong agar kepala-kepala daerah bisa berpikir bagaimana cara mencari pendapatan lebih banyak, salah satunya dengan mendorong peran swasta melalui kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam perizinan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM bersiap menawarkan lebih dari 100 wilayah kerja atau WK, minyak dan gas bumi dalam lelang yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Jumlah ini melonjak dibandingkan target awal yang dipatok sebanyak 75 blok migas. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman, mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat proses pelelangan WK migas untuk meningkatkan investasi di sektor hulu. Menurut Laude, pihaknya sebelumnya menargetkan pelelangan sebanyak 75 WK. Namun, setelah dilakukan evaluasi jumlah wilayah kerja yang siap ditawarkan, kini telah melampaui angka tersebut. Laude mengatakan rencana pelelangan ratusan WK migas ini telah disampaikan Menteri SDM kepada Presiden saat acara retret bersama para menteri.
Presiden pun disebut memberikan arahan agar wilayah kerja tersebut segera ditindaklanjuti. Pemerintah Amerika Serikat mengaku telah membeli minyak mentah pertama dari Venezuela senilai 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,43 triliun rupiah. Pembelian minyak pertama ini merupakan bagian dari kesepakatan senilai 2 miliar dolar atau 33,73 triliun rupiah yang dicapai tak lama setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Seorang pejabat pemerintahan Trump menyatakan pembelian minyak tambahan dari negara Amerika Latin itu diperkirakan terjadi dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Sementara itu, pejabat administrasi pemerintahan Trump lainnya mengatakan bahwa pendapatan Venezuela dari penjualan minyak pertama senilai 8,43 triliun rupiah itu akan disimpan di rekening bank yang dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan sumber lain yang mengetahui rencana tersebut, rekening utama yang digunakan untuk menyimpan dana hasil jual beli minyak tersebut berada di Qatar. Sebab negara itu merupakan tempat netral, artinya dana dapat berpindah dengan persetujuan Amerika Serikat dan tanpa resiko penyitaan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa otoritas sementara di Venezuela sudah sepakat untuk mengekspor 30 hingga 50 juta barrel minyak mentah kepada Paman Sam pada awal Januari 2026. Saat itu, Trump juga menegaskan pembelian minyak Venezuela ini dilakukan dengan harga yang berlaku di pasar saat ini dan dana transaksi itu sepenuhnya akan dikendalikan oleh dirinya sendiri selaku Presiden Amerika Serikat. Ia langsung memerintahkan Menteri Energi Amerika Serikat, Chris Wright, untuk menyelesaikan kesepakatan itu. Diperkirakan kesepakatan jual beli minyak mentah tersebut bernilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat.